Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvito Kaisario Arifianda Putra, NIM 202410103064. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah soal dari dosen. Yang pertama, kita diminta untuk membuat program membalik urutan dari sebuah string dengan menggunakan stack. Nah, yang pertama saya menggunakan kelas stack ya, basic dari Python-nya. Lalu kemudian untuk konstruktornya sendiri saya menggunakan self.items, di mana ini berfungsi untuk menampung inputan yang dimasukkan oleh user. Lalu yang kedua ada dev push. Nah, push ini berfungsi untuk memasukkan data yang ada pada inputan user ke dalam sebuah list yang disediakan di konstruktor tadi. Nah, lalu selanjutnya ada dev pop. Di sini berguna untuk mengeluarkan data terakhir atau tumpukan paling atas. Misal di sini ada sebuah data kan. Misal di sini kita masukkan kata M dengan A ya, M. Nah, nanti yang pertama itu dia akan masuk sini. Lalu yang kedua dia akan masuk sini. Jadi fungsinya tuh menumpuk gitu ya, yang push. Lalu fungsi pop ini mengeluarkan yang A terlebih dahulu, lalu yang M. Nah, begitu terus. Lalu selanjutnya saya menambahkan fungsi tambahan yang bernama reverse kalimat. Nah, fungsi dari reverse kalimat ini adalah untuk membalikkan kalimat yang telah diinputkan. Di sini menggunakan parameter stack dan inputan. Yang pertama, saya melakukan perulangan pada setiap indeks yang ada pada inputan user. Nah, ini sini ada for index di sepanjang inputan atau dari panjang inputan. Lalu kita masukkan ke dalam stack yang setelah kita buat tadi. Kemudian hasilnya kita tampung ke dalam variabel hasil reverse dalam bentuk string. Lalu kita cek yang pertama, jika dalam stack itu masih kosong, maka kita tambahkan hasil reverse dari ini stack.push tadi. Kita tambahkan ke dalam hasil reverse yang sudah kita siapkan ini. Kita panggil stack.pop. Nah, stack.pop ini fungsinya seperti tadi ya, membalik atau mengeluarkan indeks yang ada di atasnya. Lalu kita return hasil reverse. Nah, untuk inisialisasi kelasnya sendiri saya menggunakan stack. Lalu inputannya kita bisa memasukkan sesuai keinginan kita. Misal kita memasukkan halo apa kabar ya. Kita run coba. Oke, lalu kita masukkan halo apa kabar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi mengapa demikian? Karena pada hasil reverse sendiri yang digunakan untuk menampung inputan pada user, kita tambahkan stack.pop untuk mengeluarkan masing-masing indeks dari atas. Jadi dia mengeluarkan dari R dulu, A, B, A, K dan seterusnya. Untuk soal yang kedua, kita diminta untuk membuat program memeriksa sebuah string apakah palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Nah, yang pertama seperti biasa kita menggunakan kelas stack dan juga kelas queue. Dalam kelas stack sendiri saya menggunakan self.item s, maksudnya ini stack ya. Berguna untuk menampung list inputan dari user. Lalu yang kedua ada dev push. Nah, push ini untuk memasukkan data ke dalam list yang sudah disiapkan. Lalu di sini ada dev pop. Nah, dev pop ini berfungsi untuk mengeluarkan data terakhir atau tumpukan paling atas. Lalu di sini ada kelas queue, hampir sama dengan kelas stack di atas, cuman di queue sendiri kan untuk push dia menggunakan dev enqueue. Dan juga untuk popnya dia menggunakan dev tq.
Oke, yang pertama saya melakukan inisialisasi stack dan queue dengan nama stack item dan juga queue item. Lalu untuk inputannya sendiri saya sudah menyiapkan di sini dengan string bernama minum. Lalu saya inisialisasi palindrom itu adalah benar. Yang pertama kita lakukan perulangan untuk memasukkan inputan minum tadi ke dalam stack dan juga queue. Lalu yang kedua, lakukan perulangan lagi. Nah, perulangan kedua ini berguna untuk mengecek dari masing-masing indeks seperti pada cek stack ini dan juga cek queue. Lalu di dalam perulangan ini ada sebuah percabangan yang dimana jika data dalam stack tidak sama dengan data dalam queue, maka dia akan memberikan nilai salah dan muncul print seperti ini. Lalu jika cek palindrom sama dengan benar, maka akan muncul print seperti ini. Jadi kita coba saja. Nah, di sini mencetak bukan palindrom. Nah, mengapa? Jadi di sini kan pertama kita memasukkan minum ini ke dalam stack ya kan. Nah, jadi sistemnya itu seperti ini. Misal ini di sini ada list sebuah stack. Sini ada list sebuah stack M, kan tadi ada minum, I, N, U, dan M. Lalu di sini ada list dari Q, sama isinya M, I, N, U, M. Nah, jadi sistemnya itu pertama-tama kita mengecek pada yang depan ini M dulu. Karena kan pop ini berfungsi untuk mengeluarkan yang paling depan ya kan. Jadi kita mengecek pertama bagian M di sini dengan Q atau list yang ada di Q M di sini. Nah, untuk pengecekan pertama masih sama. Namun pada pengecekan yang kedua di stack ini ada huruf I, namun di Q hurufnya U. Nah, inilah yang menyebabkan bukan palindrom. Nah, untuk yang palindrom bagaimana? Kita ganti saja inputannya. Semisal ada makam ya. Lalu kita run. Nah, makam ini merupakan palindrom. Mengapa? Karena pada list stack sendiri, nah ini kita makam. Lalu di sini ada juga makam di list dari Q. Yang pertama kita cek atau kita keluarkan indeks pertama dari stack M. Lalu yang kedua di sini ada M juga. Dia DQ ini berfungsi untuk mengeluarkan data paling akhir. Lalu yang kedua kita cek juga. Yang pertama ada huruf A, di sini juga ada huruf A. Lalu yang ketiga K sama dengan K juga. Begitu seterusnya A dan A, lalu M dan M. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa makam itu merupakan sebuah palindrom. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga saya cetak huruf-huruf yang ingin dicek. Di sini ada M, A, K, A dan M juga ya. Nah, ini merupakan palindrom. Lalu untuk soal yang ketiga di sini kita diminta untuk mengimplementasikan ADT stack menggunakan bantuan 2Q. Yang pertama seperti biasa kita membuat kelas Q. Untuk konstruktor sendiri masih sama menggunakan self.item untuk listnya. Lalu yang kedua ada def and Q.
Nah, def NQ ini berfungsi untuk memasukkan data dari indeks pertama. Lalu yang ketiga ada def atau fungsi deq. Nah, fungsi deq ini adalah menghapus data dari indeks terakhir, lalu mengembalikan nilai remove. Nah, ini di sini dari indeks terakhir. Lalu yang keempat ada fungsi size. Nah, fungsi size ini berfungsi untuk menghitung panjang dari inputan yang dimasukkan. Nah, ini self.item ini kan tadi merupakan list yang ada di konstruktor tadi kan. Jadi fungsi size ini berfungsi untuk menghitung panjang atau banyaknya data di dalam list tersebut. Lalu yang kedua ada class tag. Nah, class tag ini kita masukkan parameter Q karena seperti soal tadi kita mengimplementasikan ADT dengan bantuan 2Q. Maka dari itu kita masukkan parameter Q di sini atau parameter kelas Q. Yang pertama pada konstruktor sendiri kita ada save Q pertama atau first Q dan save second Q karena kita menggunakan bantuan 2Q ya seperti yang diminta oleh soal. Lalu berikutnya ada fungsi push. Langsung saja kita praktekkan ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Misal di sini ada Q1 dan Q2. Nah, pada Q1 sendiri, nah, saya buatkan dulu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, yang pertama, kita akan mengecek pada percabangan pertama, jika first Q atau Q pertama ini kosong, maka dia akan memasukkan masukan yang pertama atau input yang pertama yaitu 1. Lalu untuk yang kedua, karena first Q sudah terisi atau tidak kosong, maka dia akan masuk ke percabangan kedua. Dan 2 ini akan dimasukkan ke dalam Q2. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke dalam percabangan pertama, di mana jika indeks atau untuk indeks dalam banyak data Q1 atau di indeks yang ada di Q1 ini kan ada 1, maka dia akan dipindah ke Q2. Maka jadi seperti ini. 1, 2. Nah, lalu kita lanjut ke perulangan selanjutnya. Jika indeks pada Q2 atau semua data yang ada di Q2, maka dia akan kembali masuk ke dalam Q1. Jadi nilainya akan masuk lagi ke Q1 yang bernilai 1 dan 2. Dan yang ada di Q2 nih hilang. Lalu begitu juga selanjutnya. Jika kita masukkan 3, maka 3 akan masuk ke sini dulu. Lalu kita pindahkan data yang ada di Q1 ke Q2. Ini. Kemudian pada perulangan selanjutnya kita pindahkan lagi yang ada di kedua ke Q1. Nah, begitu seterusnya dengan yang 4 tadi. Jadi yang 4 ini masuk ke Q2 dulu, lalu seluruh data yang ada di Q1 masuk ke Q2. Setelah itu data yang ada di Q2 seluruhnya masuk lagi ke Q1. Nah, selanjutnya di sini ada adt stack.pop. Nah, fungsinya ini untuk menghapus dua bilangan yang ada di atas. Misal kita tadi memasukkan angka 1, dia itu ketumpuk di bagian bawah, lalu 2, 3, dan 4. Nah, karena saya menggunakan adt stack.pop 2 kali, maka ini akan mengeluarkan dua data yang ada di Q1. Jadi 3 dan 4 ini akan enggak ada atau hilang. Dan outputnya yaitu 2, 1, 2 gini. Oke, langsung saja kita run. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, outputnya akan menghasilkan 2 karena di sini kita sudah mengeluarkan dua data yang ada di Q1.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi 3 soal dari tugas struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.